Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Amin. Allah mudahkan kakinya melangkah ke tanah suci, amin. Amin. Yang banyak utang mudah-mudahan Allah cepat bayarkan utangnya, amin. Oh, banyak yang punya utang sini. Aminnya kencang. Tetapi yang tidak jawab salam saya doakan tetap sehat. Saya udah ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum ceramah dapat rezeki ya. Baru kali ini saya sudah putar di Indonesia, pusing-pusing di Indonesia, sampai di Malaysia pusing-pusing, baru kali ini sebelum ceramah dapat amplop. Biasanya habis ceramah baru dapat amplop. Ini sebelum ceramah dapat amplop. Kita doakan yang menyumbang beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, amin. Apabila ada penyakit, Allah angkat penyakitnya, amin. Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala harta dan keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau didoakan seperti itu, nanti habis ceramah bolehlah kasih amplop lagi. Ibu-ibu dengar suara saya di belakang? Ibu, suaranya mana bu? Bu? Ya, nampak pula ibu-ibu di belakang. Alhamdulillah, tadi saya muqaddimah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan Al-Qur'an. Jadi bulan ini adalah bulan yang mulia yang mana turun Al-Qur'an. Saya ingin berikan penjelasan bahwa kenapa bulan Ramadan mulia, karena Ramadan tempat turunnya Al-Qur'an. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan jadi mulia. Bulan Ramadan di antara 12 bulan. Kenapa bulan Ramadan jadi bulan yang mulia? Karena bulan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ada namanya malam yang paling baik di antara 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa mulia pada malam itu? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam, beliau adalah merupakan ketua dari malaikat, bosnya malaikat. Kenapa? Karena Jibril lah yang membawa turun Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang terbaik, nabi yang terbaik di antara nabi-nabi. Kenapa jadi mulia? Karena Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu mulianya Al-Quran. Oleh karena itu, apabila tuan-tuan, puan-puan ingin jadi mulia, dekatlah dengan Al-Quran. Kalau tuan-tuan punya anak, masukkan ke pondok-pondok sekitar sini. Kebetulan saya juga punya pondok di Samarinda. Kalau ada yang mau ikut sama saya, boleh ikut pondok Tahfizul Quran. InsyaAllah 2 tahun, 3 tahun, hatam 30 juz, mutqin, insyaAllah lancar. Kalau punya anak, masukkan menghafal Quran. Insya Allah tuan akan jadi mulia gara-gara anak tuan yang jadi hafal Quran. Nanti di hari kemudian banyak orang tua yang heran.
Kenapa dia heran? Karena sementara waktu hidup di dunia ibadahnya biasa-biasa saja, solatnya biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja. Tetapi kenapa ketika dia meninggal, dia diistimewakan di surga? Setelah di surga dikasih kursi lebih tinggi daripada kursi ini. Yang lain dibawa, dia didudukkan di atas kursi raja, kemudian dipakaikan mahkota. Cahayanya, pakaian itu cahaya dari pakaian dari surga, kemudian dipakaikan mahkota. Apa kata mereka? Bima kusina hada ya Allah. Kenapa kami dimuliakan begini ya Allah? Orang-orang yang lain betul masuk surga tetapi di bawah. Kami sudah masuk surga, di atas pula kami tinggi. Setelah di atas kami pula dipakaikan mahkota. Apa kata Allah? Inilah pahala sewaktu engkau hidup di dunia, kau punya anak, kau punya keturunan, engkau masukkan pondok pesantren yang menghafal Al-Quran. Dia hafal 30 juz. Subhanallah. Jadi saya ingin beritahu, kalau tuan-tuan punya anak, alangkah ruginya kalau 5 anak kita tidak ada yang hafal Quran. Minimal ada 1 lah yang hafal Quran. Minimal 1. Kalau tidak sudah terlanjur besar anaknya, cucunya nanti tak apa. Kalau tidak punya cucu, Ustadz sudah tua, ya terserah. Mau cari mesin baru boleh, tapi harus izin dulu. Kalau tidak dikasih izin bahaya. Kalau istri saya, kebetulan istri saya juga perempuan, apa dia bilang? Kau boleh nikah tapi 3 syarat. Pertama, lebih cantik daripada aku. Dalam hati gampang. Yang kedua, lebih pandai daripada aku. Gampang. Yang ketiga, langkai dulu mayatku. Itu yang susah. Kita kembali. Kata Ibnu Qayyim, kenapa anak itu ketika menjadi soleh, ketika menjadi hafal Quran, kenapa orang tua mendapatkan pahala? Saya ulang. Kata Ibnu Qayyim, anak kita apabila jadi soleh atau soleha, apapun yang dia lakukan, termasuk menghafal Quran, kenapa orang tuanya mendapatkan pahala? Karena sesungguhnya di dalam darah anak kita itu ada darah daging orang tua, ada darah daging bapak. Kerja keras, keringat, panting tulang, hasil dari kerja keras dimakan anak-anak kita. Itulah yang dimakan anak kita dengan tumbuh dewasa. Ibu, ada air susu ibu yang diberikan kepada anak selama 2 tahun kurang lebih, itulah yang menjadi darah daging. Sehingga jika anak kita besar, apapun yang dia lakukan kebaikan, insya Allah mengalir otomatis pahala kepada kedua orang tua. Maka jangan heran apabila ada orang yang anaknya soleh, orang tuanya biasa-biasa saja, yang penting dia sholat, ibadahnya biasa-biasa saja, tidak pernah tahajud, tidak pernah sholat duha, sedekahnya biasa-biasa saja, tapi surganya tinggi. Jangan heran, karena anaknya lah yang membuat mereka seperti itu. Saya ingin beri contoh. Saya ingat betul ketika menghafal Quran di pondok, itu 1 hari itu 1 halaman, minimal 1 halaman saya hafal. Kadang-kadang 2 halaman. Coba bayangkan, kalau 1 halaman Al-Quran itu 500 sampai 600 jumlah huruf dalam 1 halaman. Kata Nabi, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifum harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Saya tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Alif lam mim 30 pahala. Bayangkan kalau 1 halaman kita hafal sehari kali 500 huruf berarti 5.000 pahala. Sementara ketika kita menghafal Quran itu bisa saja sampai 100 kali kita baca baru hafal 1 halaman. Coba hitung, 100 kali 5.000 berapa? 500.000 pahala yang kita dapatkan setiap hari. Itu baru proses menghafal, belum proses murojaah. Sementara kalau saya ingin mengibaratkan diri saya setelah saya khatam Quran, saya itu mengulang hafalan itu kalau tidak sibuk paling minimal 1 juz sehari. 1 juz sehari. Berapa banyak pahala saya dapatkan?
Kalau saya free, apalagi kalau bulan suci Ramadan ini, kalau Imam Syafi'i 2 kali hatam dalam sehari. Kalau saya hanya mampu mungkin 10 juz saja. 10 juz saja sehari karena sibuk ya, capek dakwah. Tapi 10 juz itu 3 hari hatam. Apa yang saya katakan, begitu banyak pahala yang saya dapatkan, dan itu otomatis pahala saya mengalir kepada orang tua saya walaupun sudah di kuburan. Malakah alangkah beruntungnya tuan yang punya anak menghafal Quran, insya Allah mengalir pahala. Ustaz tidak punya kemampuan, anak sudah tidak ada, sudah tua, tidak boleh lagi punya anak. Kalau tuan banyak harta, kata Imam Jazari, kalau kau tidak mampu menghafal Quran, jadilah muhibbin wa muqri'il Qur'ana ma'a muhibbihi. Orang yang cinta penghafal Quran, orang yang membantu penghafal Quran, atau orang yang sokong pembangunan tahfiz Quran, insya Allah penyokongnya itu, penyumbangnya itu akan bersama para penghafal Quran. Ini saya pun tidak promosi, kebetulan memang saya mau bangun asrama sekarang, bangun asrama pondok tahfiz Quran di Samarinda. Itu ada videonya, nanti saya kirim di internet, ada videonya, lagi proses pembangunan asrama. Kalau ada yang mau nyumbang, insya Allah selama sumbangan tuan di situ mengalir terus pahala. Santri saya lebih 200. Tahun ini kita terima kurang lebih 50 orang, 250 yang mengalir setiap hari mengaji. Semua penyumbang akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya minum dulu. Kita kembali. Jadi salah satu tanda mujizat Al-Quran itu mudah dihafal. Coba tuan kalau menghafal surat Kabar, kira-kira bisa nggak menghafal? Atau buku 1 halaman saja tidak mungkin bisa pas-pas. Tapi Al-Quran, subhanallah, anak kecil yang tidak pandai artinya, tidak tahu bahasa Arab, mampu hafal dengan mudah. Dan alhamdulillah Al-Quran sekarang sudah jutaan orang yang menghafal begitu. Istimewanya Al-Quran, mujizat Al-Quran. Tapi kitab-kitab yang lain ada nggak yang boleh hafal? Tidak ada yang mampu begitu istimewanya Al-Quran. Saya banyak sekali sebenarnya ingin memberikan contoh tentang Al-Quran, tapi waktu saya tidak banyak di sini. Yang jelas, menurut penelitian, Al-Quran itu sudah terbukti 80% kebenarannya. 80%, sisa 20%. 80% ini yang berbicara tentang sejarah, yang berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, apapun itu sudah terbukti. Sisa 20%. Kenapa 20% ini belum terbukti? Karena itu belum terjadi. Apa yang belum terjadi? Al-Quran berbicara tentang hari kiamat, belum terjadi. Al-Quran berbicara tentang bagaimana keadaan dalam kuburan, belum terjadi. Tapi sudah ada yang mengalami. Al-Quran berbicara tentang bagaimana jembatan Shiratal Mustaqim, padang mahsyar. Al-Quran berbicara tentang bagaimana azab dalam neraka, yakin nanti akan terjadi. Al-Quran berbicara tentang bagaimana indahnya bidadari di surga, cantiknya bidadari, itu juga yakinnya kita akan mengalami bagi yang masuk surga. Bahkan itu Pak, di surga itu ada orang yang istrinya bidadari itu sampai 2, 3, 4, ada yang sampai 100, ada yang sampai 1000 istrinya. Cuma saya tidak bisa bayangkan kalau istrinya 1000, kapan pakai celananya? Bercanda, ya. Tapi itulah perumpamaan bahwa betul-betul nanti kalau kita masuk surga sangat-sangat indah. Tidak ada lagi namanya capek di sana, tidak ada lagi yang namanya tidak kuat. Pokoknya apapun keinginan kita tidak ada batasnya. Di sini Tuhan mungkin punya uang banyak sekali, ya, tetapi saya yakin dan percaya tidak akan mampu makan nasi 5 piring, 10 piring tidak akan mampu. Tapi di surga, walaupun berapa piring kita mau makan,
insya Allah bisa. Kenapa? Di sana tidak ada lagi buang air, tidak ada lagi buang kotoran dan lain sebagainya. Makan saja kalau mau makan saja. Ya, sama bidadari saja. Terus kalau mau sama bidadari saja. Begitu indahnya surga. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Dan yakin seyakinnya itu akan terjadi karena termasuk 20% ini. Tapi begitu pula banyak pula orang di neraka. Kenapa? Ya, mereka jauh dari Allah. Makanya banyak orang dalam Al-Quran diceritakan ada orang yang berteriak, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, seandainya engkau tangguhkan kematianku ya Allah, kembalikan saya di dunia, saya ingin bersedekah. Yang paling pertama dibilang adalah bersedekah. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang punya uang, ya bersedekah setiap hari. Kalau tidak mampu 1 ringgit, ya bersedekah 10 ringgit. Kalau tidak mampu 10 ringgit, 100 ringgit. Yang penting bersedekah. Itulah nanti yang akan menolong kita. Ya. Yang pertanyaan saya, lebih menolong mana 1 ringgit dengan 100 ringgit, yang menolong mana? 100 ringgit kan? Pertanyaan saya, kalau kotak amal lewat, tuan punya uang 100 ringgit dan 1 ringgit, yang masuk celengan mana? Hah? Seringgit. Jujur sekali. Coba lihat, coba angkat tangan yang tidak ada dosa. Ngaku semua punya dosa kan? Angkat tangan yang banyak dosanya. Semua. Angkat tangan yang mau masuk surga. Semua juga. Angkat tangan yang tidak ada dosa. Mengaku banyak dosa mau masuk surga pula. Mana ceritanya? Tapi bolehlah bagi kita umat Islam, apalagi insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan lebih baik ibadah daripada 1000 bulan. Di sini kalau ada qiyamul lail, ya kita ikut qiyamul lail agar supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pengen tanya sebenarnya. Ibu di belakang dengar suara saya? Bu, dengar? Ibu-ibu rajin membaca Quran, bapak-bapak juga rajin membaca Quran. Ya, niatkan ya Allah, bacaan Quran saya ini saya niatkan untuk almarhum orang tua saya. Kenapa? Kalau kita membaca Quran, kita niatkan untuk orang tua, insya Allah pahala kita tidak kurang. Tapi kalau tuan ya baca Quran untuk diri pribadi, belum tentu orang tuanya dapat. Belum tentu, walaupun saya bilang tadi otomatis, tapi belum tentu. Tapi apa yang saya katakan bahwa kalau kita ingin membaca Quran, boleh kita jamak untuk orang tua, untuk nenek, untuk siapa kita sebutkan. Insya Allah tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Ibu-ibu pintar ngaji, Bu? Bu, Ibu, mana suaranya? Coba sambung Bu, ngaji saya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, pintar. Kecuali Ustaz jangan sambung. Ya, saya mau tes yang laki-laki. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Nah, ada suaranya. Ustaz semua. Ada alasannya pula Ustaz semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba ya, karena Ustaz semua kecuali Ustaz yang imam tadi sama Pak Imam ya. Jangan sambung. Bu, sambung. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa. Bapak sambung Pak ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ustaz palsu. Maaf, bercanda ya. Kita lanjut. Jadi mumpung bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, penuh maghfirah, tuan-tuan perbanyak
mohon ampun. Salah satu di antara hadis Nabi dikatakan bahwa celakalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Itu adalah orang yang keluar dari bulan suci Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Kata Nabi, celaka. Dan ini hadis ya yang mengatakan itu adalah malaikat Jibril dan Nabi yang mengaminkan. Jadi saya ulang, celaka kata Nabi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, celaka. Makanya perbanyak istighfar. Di antaranya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, perbanyak itu. Apalagi sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alaik wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Nah, kalau belum hafal boleh pendek. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masih panjang? Boleh masih pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Masih panjang? Mati aja. Itu aja enggak boleh. Astaghfirullahaladzim. Enggak mungkin dipendekkan lagi. Ada juga yang bilang astaga, astaga. Enggak ada arti itu astaga. Ada yang bilang begitu, astaga, astaga. Enggak ada artinya. Paling pendek itu astagfirullah. Itu sudah boleh pendek. Astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak astagfirullah. Lalu kita niatkan, ya Allah ampuni dosa saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. InsyaAllah Allah akan mengampuni dosa kita. Keluar dari bulan suci Ramadan, insyaAllah kita suci. Dari yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berbanyak istighfar, apalagi yang perlu kita perbanyak? Mumpung belum keluar bulan suci Ramadan, perbanyak sedekah. Tadi sudah saya katakan, sedekah itu banyak orang yang mengatakan, Ustadz saya tidak mau bersedekah karena saya belum kaya. Nantilah saya kaya Ustadz baru saya bersedekah. Salah. Kalau begitu prinsipnya, tidak bersedekah, bersedekahlah kau. Kenapa? Saya kasih tips ya. Punya prinsip, jangan seperti itu ya. Jangan mengatakan nanti saya kaya baru saya bersedekah. Tetapi bersedekahlah kau agar supaya kaya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat min shadaqatin falyazdad bal yazdad bal yazdad." Harta yang kita sedekahkan itu tidak akan mungkin berkurang, akan tetapi bertambah, bertambah. Berarti makin banyak kita sedekahkan, makin banyak berkahnya dan makin bertambah. Itu matematika Allah, rumus Allah, dan harus yakin. Dan perlu tahu, coba tuan-tuan lihat. Siapa yang paling rajin bersedekah di sini di masjid? Coba tuan lihat, pasti makin kaya. Saya belum pernah lihat ada orang bilang, "Oh, itu dulu orang kaya raya, banyak sekali duitnya. Sekarang jadi miskin." Kenapa bisa jadi miskin? Karena dia rajin bersedekah. Belum pernah. Yang ada itu bangkrut gara-gara selingkuh. Ya, yang ada itu bangkrut gara-gara menipu orang, tidak berkah, akhirnya habis hartanya. Tapi kalau gara-gara sedekah, tidak ada rumus habis hartanya gara-gara bersedekah. Makanya banyak sedekah di bulan suci Ramadan ini. Apalagi yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini, membaca Quran. Membaca Quran. Banyak. Ya, kalau saya pernah di Indon, ini ada kejadian. Imamnya tidak ada, imam 1, imam 2 tidak ada, habis. Ya, terpaksa yang maju itu yang paling tua, paling putih semua rambutnya. Dan ternyata kalau orang pertama kali maju jadi imam, ternyata gemetaran Pak, gemetaran. Coba tuan-tuan yang tidak pernah jadi imam disuruh imam, sakit gemetar. Oh, diambil qul ya ayyuhal kafirun. Biasa kan terputar-putar itu. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Sehingga dia kok tidak mau selesai, dia lanjut lagi, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Oh, teriak anak kecil di belakang, hoi lakum. Baru dia ingat, lakum dinukum waladdallin.
Bilang lagi jamaah di belakang, amin. Kaget dia, kok amin lagi? Baru pertama jadi imam, bahaya, jangan sampai diambil al-kafirun. Rakaat kedua dia mau ambil surah yang pendek, inna a'taina kal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa dia. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Tidak ada juga yang sambung. Kalau cerita lain, ini cerita lain. Karena tidak ada yang sambung, terpaksa dia ngomong, tolong sambung di belakang. Di belakang pula bilang, saya juga tidak tahu. Ada lagi yang bilang, kalau begitu Allahu Akbar saja. Ini sholat musyawarah. Nah, tapi yang tadi, habis dia ulang-ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Bilang anak kecil tadi, inna lillah. Disambung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu kalau tidak ada penerus imam. Subhanallah, bacaan imam kita tadi yang sholat isya mantap. Mantap tajwidnya, mantap bacaannya, subhanallah. Ya, kita punya imam cakep. Tapi kalau di masjid-masjid lain, di surau-surau lain, kadang-kadang imamnya tidak ada. Ya, saya pernah di kampung saya, ini jujur, karena tidak ada imamnya datang, tidak jadi sholat maghrib orang. Apa katanya? Sudah kita pulang aja, sebentar ada yang mau jadi imam. Pulang, itu di kampung saya. Begitu kalau tidak ada penerus. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang punya anak kecil-kecil seperti ini, apapun cita-citanya, ya, mereka mau jadi dokter, silahkan. Mereka mau jadi pengusaha, silahkan. Mereka mau jadi tentara, silahkan. Mereka mau jadi presiden Malaysia, silahkan. Yang penting waktu kecil jadikan dia penghafal Quran. Alangkah baiknya kalau dia penghafal Quran tetapi jadi presiden. Alangkah baiknya jadi penghafal Quran tapi penghafal Quran jadi pengusaha. Begitu mantap, ya. Sehingga kalau kita meninggal, mereka lah mengirimkan pahala, mereka lah yang mendoakan kita. Banyak orang, banyak duitnya, anaknya banyak pula, tetapi seketika dia meninggal, jangankan mendoakan orang tuanya, anaknya mendoakan dirinya saja sendiri, dia tidak mampu, dia tidak boleh. Celaka sekali. Tuan-tuan punya banyak uang, punya banyak anak, tapi anak tuan tidak mampu mendoakan Anda. Tetapi anak Anda tidak mampu juga mendoakan dirinya. Yang diurus apa? Harta, 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 harta. Baru kita sekarat, belum dibawa ke kuburan, dia sudah rapat. Apa rapatnya? Kau dek, kau ambil rumah. Kau dek, kau ambil tanah. Kau dek, kau ambil. Sudah dibagi-bagi harta. Celaka nih coba. Padahal kita belum masuk kuburan. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keturunan soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan apabila Allah ingin mencabut nyawa kita, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pas 30 menit tadi disuruh 30 menit, ya. Maaf tadi disuruh 20 menit, saya ikuti yang 30 menit, ya, karena tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.